Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Haqqul Mubin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata seindah selain ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat, afiat, sehingga dalam kesempatan yang sangat baik ini, di hari Jumat yang sangat mulia ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Oleh karenanya ketika Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, kita wajib bersyukur dengan cara melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan juga menjauhkan segala larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, masuk kita semua insyaallah mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, kami akan mengumumkan beberapa maklumat yang berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, yaitu Jumat tanggal 5 Desember 2025 atau bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Pengumuman yang pertama yaitu infak Jumat yang lalu tanggal 28 November 2025 berjumlah Rp8.925.000, berjumlah Rp8.925.000 yang mana diperuntukkan untuk kegiatan pesantren rahmatan lil alamin. Semoga apa yang telah jamaah infakkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan infak Jumat pada hari ini diperuntukkan untuk saudara-saudara kita, yaitu untuk korban bencana alam banjir Aceh, Sumut, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selanjutnya petugas yang bertindak pada hari ini alhamdulillah telah berada tengah kita, khatib dan imam, yaitu Bapak Ustadz Agus Komarudin MHI dan muadzin Bapak Miftahul Farid. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang sudah berada di dalam masjid untuk merapatkan dan meluruskan saf-safnya agar saudara-saudara kita yang datang belakangan dapat menempati saf-saf yang kosong di belakang. Dan juga kami menghimbau untuk menonaktifkan sementara alat komunikasinya demi kekhusyuan salat Jumat kita. Terakhir, kajian tematik insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Desember dengan tema muhasabah. Waktu setelah kita melaksanakan salat zuhur dengan pemateri Ustadz Sahidi Abdul Rasid SAG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tapi sebelum itu marilah kita bacakan umul kitab suratul Fatihah, yang mana pembacaan umul kitab suratul Fatihah ini kita hadiahkan, kita khususkan pada orang-orang tua kita yang telah memiliki kita, saudara-saudara kita. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, diampuni segala kesalahannya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga Allah selalu berikan kesehatan, sehat, afiat dan keberkahan dalam menjalani hidup ini. La hadhihi niyyah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Surah Al-Fatihah. Lan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalianlah, kata Allah Subhanahu wa taala, mana yang paling takwa. Maka dengan momen hari Jumat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan senantiasa terus beramal soleh, kemudian menambah terus amal soleh kita dalam rangka taqarrub ilallah, dan tentunya menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa jadi membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang hamba. Dan tentu tak lupa kita bersalawat salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang telah memberikan begitu banyak ilmu dan hikmahnya sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat, pada baginda Nabi SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW memberikan syafaat kita kepada kita sehingga kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita kali ini adalah tentang makna sedekah dan bagaimana fadilah daripada sedekah tersebut. Ketika kita mengambil kalimat sedekah yang dimana ma'khudzah, kalimat sedekah ini ma'khudzah min al-fi'lu ats-tsulasi kalimat min sedekah, bahwa sedekah ini diambil dari 3 huruf, yaitu sedekah yang berarti jujur. Adalah ibarah ungkapan sebuah kejujuran keimanan dalam dirinya, bagaimana keimanan itu harus kemudian dibuktikan dengan perkataan, dengan perbuatan tentunya. Maka sedekah itu menunjukkan kejujuran keimanan, keikhlasan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah itu pun dimaknai secara syar'i, kullu ma yukhraj min malin aw ta'amin aw syarbin aw ghairi dzalik minal khair, adalah sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk harta, makanan, minuman, dan bentuk apapun yang dimana di dalamnya ada kebaikan yang kemudian demi untuk kemudian mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa sedekah adalah ikhrajul mal tatawu'an aw nafilah, yaitu mengeluarkan harta benda sebagai tambahan untuk beramal soleh, atau beliau juga mengatakan ikhrajuz zakat al-mafruḍah, mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hadirin? At-taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah ini umum, sebagaimana hadis marfu'an dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wal amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Setiap kalimat tasbih yang diucapkan oleh kita semua akan mendapatkan pahala-pahala sedekah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, maka itu ada sedekah. Kalimat
tahmid, alhamdulillah, ada sedekah. Kalimat subhanallah itu sedekah. Kalimat la ilaha illallah, al-amru, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan, sedekah. Mencegah manusia dari perbuatan keburukan, itu juga bermakna sedekah. Lalu kemudian mengambil definisi dari Imam Nawawi rahimahullah bahwa sedekah itu adalah ikhrajul mal, dan itu banyak sekali diungkapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang bersedekah dengan hartanya, Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah 261, Allah memisalkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah memberikan permisalan orang yang bersedekah dengan hartanya seperti ia memiliki satu biji tanaman, yang kemudian dengan satu biji tanaman itu ia tanam di sebuah tempat atau tanah yang subur, lalu tumbuhlah satu pohon. Satu pohon itu kemudian tumbuhlah 7 tangkai. Di setiap tangkainya ada 100 buah atau 100 biji. Bayangkan, dengan hanya satu modal biji tadi, Allah melipatkan gandakan menjadi 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah bisa melipat gandakan menjadi 700 lebih sekehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah wasi'un alim. Allah itu maha luas ampunannya. Allah itu tidak pelit. Kita infak sedekah sedikit tetapi ganjaran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki kemudian datang di hadis yang lain. Kemudian dia membawa 1 ekor unta makhtumah yang ada ikatan di hidungnya. Kemudian dia menginfakkan unta itu fi sabilillah. Rasulullah SAW mengatakan satu saat nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan 700 unta berserta dengan ikatannya. Hal ini menunjukkan bagaimana sedekah itu berkembang dan itu sangat bermanfaat bagi orang yang bersedekah. Maka dengan sedekah tersebut kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Apakah kemudian kita mendapatkan kesehatan dan yang lainnya, kemudian dihindarkan dari bencana Allah Subhanahu wa taala, dan juga dihindarkan dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang lain diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda keutamaan membantu orang-orang beriman dalam sebuah sedekah atau yang lainnya. Man nafasa an mu'min kurbah min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa atau siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan orang mukmin di dunia ini, maka kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesulitan ia di akhirat. Dan kita tidak tahu hadirin dari mati Allah Subhanahu wa taala berapa banyak yang akan kita hadapi kesulitan di hari kiamat nanti. Apakah 100, apakah 1000, apakah 10.000, apakah 1 juta, bisa jadi 1 miliar kesulitan yang akan dialami seorang hamba ketika nanti pada hari kiamat. Maka kita butuh kemudian kemudahan itu dengan apa? Dengan kemudian menyelamatkan, menghilangkan satu kesusahan orang beriman ketika ia mendapatkan kesusahan di dunia ini. Maka orang yang kemudian membantu saudaranya dalam bentuk sedekah tersebut, ketika orang ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Ini adalah resep kehidupan hadirin. Ketika kita ingin diselesaikan permasalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang sementara ini, ataupun kesulitan kita nanti di akhirat yang sangat abadi tersebut, maka bantulah saudara-saudara kita, karena Allah akan membantu seorang hamba yang dia perhatian terhadap hamba yang lainnya. Wabil khusus bagaimana kondisi saat ini yang menjadi musibah bagi kita semua. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin satu yang lain adalah bersaudara. Ada saudara kita di Palestina kesulitan, kita harus bantu dengan doa, dengan sedekah secara umum, dengan doanya, dengan memviralkannya, dengan mengajak orang juga. Ada saudara kita di Sudan juga mengalami kesulitan yang sangat luar biasa.
dan negara-negara yang wabil khusus yang baru-baru ini terjadi adalah di Sumatera, di Acehnya, di Sumatera Baratnya, di Sumatera Utaranya, yang mereka mengalami kurbah yang sangat luar biasa. Di antara mereka kehilangan kampungnya, di antara mereka rumahnya selesai, di antara mereka sudah sulit untuk kemudian mendapatkan harapan, bahkan kurban sudah ratusan nyawa melayang, masih banyak yang belum ditemukan. Dan ketika kita menolong hamba-hamba yang sedang mendapatkan musibah ini, alangkahnya luar biasa pahala yang akan kita dapatkan dengan sedekah-sedekah kita yang kita berikan kepada mereka. Apakah dengan harta tadi? Baik itu dengan harta pribadi kita, maupun kita kemudian mengajak hamba-hamba yang lain memviralkan berita ini, bahwa ada musibah yang sangat luar biasa di negeri tercinta ini, yang itu ketika kita berdoa memperbanyak sedekah kepada mereka, itu imbasnya akan kembali kepada kita semua. Maka orang-orang yang bersedekah itu akan mendapatkan atau memasuki pintu sedekah, sebagaimana pintu-pintu surga itu begitu banyak, sehingga ia kemudian mendapatkan peluang masuk ke dalam pintu sedekah tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekah juga tidak kemudian menunggu atau bersedekah menunggu kita luang, menunggu kita memiliki harta yang banyak. Tidak. Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surah Al-Imran bagaimana Allah memberikan ganjaran surga yang luasnya selangit dan bumi ini, luasnya. Dengan apa? Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra wa darra. Dia berinfak dengan harta baik dalam kondisi luang, lagi banyak uang, atau dalam kondisi sempit yang dia juga sebenarnya butuh, tetapi karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia infakkan harta tersebut. Dan orang-orang seperti ini lahum maghfirah wa ajran 'azima, mendapatkan ampunan yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'azima, dan pahala, bahkan ia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya selangit dan bumi. Dan tidak terbayang oleh kita bagaimana kita yang hidup di sini, di dunia ini, sangat mungkin sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin dunia ini. Tetapi kemudian ketika kita mampu melaksanakan amal soleh yang bernama sedekah, kita berpeluang mendapatkan keluasan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang rahmatan lil alamin, kehidupan yang betul-betul diidam-idamkan oleh seluruh manusia, orang-orang beriman, yang ketika ia melakukan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini, segera kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan semua kaum muslimin untuk kemudian membantu saudara-saudara kita, baik itu di Palestina, di Sudan, dan yang lainnya, wabil khusus di Indonesia, di Acehnya, di Sumatera Baratnya, di Sumatera Utaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin wa muslimat, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil kitabil karim wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha sirraha wa 'alaniyah ya dzal jalali ikram. Allahumma ansur muslimina fi Palestin wa fi Sudan wa bi khusus fi Indonesia fi baladina hada ya dzal jalali ikram, wa fi Aceh wa fi Sumatera Syamaliyah wa Gharbiyah ya dzal jalal ikram. Allahumma farishum ya dzal jalal wal izzah. Allahumma rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.